Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masita Dika Amalia, selaku mahasiswa semester 3 di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian daripada simplisia, jenis-jenis simplisia, dan sedikit contoh dari simplisia serta dan lain-lain. Baik, mari kita simak videonya. Menurut Departemen Kesehatan RI, simplisia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun, dan kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Jenis simplisia ada 3, yaitu yang pertama yaitu simplisia nabati. Simplisia nabati adalah simplisia yang dapat berupa tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat tanaman, atau gabungan antara ketiganya. Baik, simplisia nabati tidak hanya seluruh bagian tumbuhan, tetapi sering juga berupa bagian atau organ tumbuhan seperti akar, kulit akar, batang, kulit batang, kayu, bagian bunga, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh dari simplisia nabati. Yang pertama yaitu daun sereh. Itu yang sebelah kiri itu daunnya ya masih segar, belum diolah menjadi simplisia, dan yang sebelah kanan itu sudah menjadi simplisia. Jenis simplisia yang kedua yaitu simplisia hewani. Simplisia hewani adalah simplisia yang dapat berupa hewan utuh atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni. Misalnya minyak ikan, oleum iosonis aceli, dan madu meltepuratum. Ini adalah contoh dari simplisia hewani. Dan yang ketiga yaitu simplisia mineral atau pelikan. Simplisia mineral atau pelikan adalah simplisia berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni. Contohnya seperti serbuk seng dan tembaga. Ini merupakan contoh dari simplisia mineral atau pelikan, yaitu serbuk seng. Baik, yang berikutnya yaitu cara pembuatan simplisia. Cara pembuatan simplisia ini meliputi beberapa tahap. Di antaranya yang pertama yaitu sortasi basah. Sortasi basah ini pemilihan hasil panen ketika tanaman masih segar. Lalu dilakukan pencucian untuk menghilangkan tanah dan kotoran lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Setelah itu perajangan. Perajangan ini dilakukan untuk memperoleh proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Setelah dilakukan perajangan, lalu dilakukan pengeringan yang bertujuan untuk menurunkan kadar air, menghilangkan aktivitas enzim, memudahkan dalam hal pengolahan proses selanjutnya, atau ringkas, mudah disimpan, tahan lama, dan sebagainya. Setelah itu dilakukan sortasi kering, yaitu pemilihan bahan setelah mengalami proses pengeringan. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan. Simplisia ini perlu ditempatkan dalam suatu wadah tersendiri agar tidak saling bercampur antara simplisia satu dengan simplisia lainnya. Serbuk dari simplisia memiliki beberapa persyaratan, yaitu kadar air kurang dari 10%, angka lempeng total kurang dari 10, angka kapang dan hamir kurang dari 10, mikroba patogen negatif, aflatoksin kurang dari 30 bpj. Yang dimaksud dari aflatoksin adalah segolongan senyawa toksik yang dikenal mematikan dan karsinogenik bagi manusia dan hewan. Larutan dengan konsentrasi 1 bpj, artinya mengandung 1 gram zat terlarut di dalam tiap 1 juta gram larutan atau 1 miligram zat terlarut dalam tiap 1 kilogram larutan. Jadi pemanfaatan simplisia sebagai obat tradisional sebaiknya menggunakan simplisia dari kelompok obat fitofarmaka yang telah teruji khasiat dan keamanannya, teruji secara klinis, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga, serta memenuhi indikasi medis. Berikut kekurangan simplisia yaitu memiliki efek farmakologis yang lemah, bahan baku belum terstandar, sebagian besar belum dilakukan uji klinik, dan mudah tercemar berbagai mikroorganisme. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.